Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tasawuf kita kali ini masuk ke tema mengeluarkan cinta dunia dari dalam hati. Kajian ini agak sedikit panjang, mungkin kita tidak akan membahasnya secara tuntas, tapi kita akan membagi duanya karena ini terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang telah bertanya kepadaku, bagaimana caranya agar aku bisa mengeluarkan cinta dunia dari hatiku? Maka aku menjelaskan, lihatlah bagaimana dunia ini selalu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Dia telah berhasil menghalangi dan melupakan para pemiliknya. Pada mulanya mereka menaikkan derajat mereka ke atas orang lain, sehingga kadang dikagumi dan dielukan. Saat mereka bergembira dengan kedudukan dan ketinggian taraf hidupnya, tiba-tiba dunia menjeratnya dan menjatuhkannya. Mereka telah ditipu oleh dunia sehingga hancur dan binasa. Namun dunia terus tertawa menertawakan mereka. Iblis juga ikut tertawa di sisinya. Demikianlah perlakuan dunia terhadap para raja, penguasa, dan orang-orang kaya dari sejak Adam alaihissalam hingga hari kiamat. Dunia pura-pura meninggikan, kemudian menjatuhkan, memajukan, kemudian memerosotkan, menguntungkan, kemudian membangkrutkan, mendekat, kemudian menyembelih. Sungguh jarang orang yang selamat darinya, mengalahkan dan tidak dikalahkan. Sungguh sedikit orang yang selamat dan dapat mengenali hakikatnya. Wahai orang yang bertanya, jika kamu memandang dengan mata hatimu kepada keburukan dunia, kamu akan mampu mengeluarkan cinta dunia dari hatimu. Tetapi jika kamu memandangnya dengan mata kepalamu, tentu kamu akan terpikat dengan keindahannya dan tidak sempat melihat cacat celaknya. Kamu akan sulit zuhud terhadapnya. Kemudian dia akan membunuhmu sebagaimana dia membunuh selainmu. Kendalikanlah nafsumu hingga menjadi tenang. Jika ia telah tenang, maka engkau dapat melihat cacat dunia, sehingga engkau akan zuhud terhadapnya. Ketika nafsu telah tenang, ia akan mampu untuk taat kepada hati dan nurani mengenai apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang olehnya. Ia akan menerima dengan pemberian mereka. Jika nafsu telah tenang, ia akan condong kepada hati. Ia akan melihat mahkota takwa dan dekat kepadanya. Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebenarnya mudah dicerna, tetapi mungkin kita ini sulit untuk meyakininya atau lebih yakin. Jadi agar kita bisa meyakini apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini, maka kita ini perlu untuk menafakuri lebih lanjut, untuk meneliti lebih jauh tentang kecacatan-kecacatan dunia ini. Sebenarnya jika kita memang orangnya kritis terhadap segala sesuatu, bisa saja hal-hal ini bisa kita pikirkan. Misalnya dulu ketika saya berjualan, waktu itu saya jualannya ramai, itu hampir saya tidak sempat untuk makan. Ketika saya mau makan, masih saja ada yang beli. Bahkan teman saya bilang, katanya, ya udah makannya tunda dulu, layani saja dulu, katanya seperti itu. Tetapi hati saya berontak. Karena apa? Loh, saya bekerja ini kan untuk diri saya, untuk badan saya. Kalau seandainya harus begini, kapan kita bisa menikmati hasil kerja ini? Di situ saya sering terjadi pemberontakan ketika saya berjualan, lalu ketika saya makan ada pembeli. Bahkan sering saya suka menghindar kalau lagi makan ada yang beli, masa bodoh mau dia mau kembali lagi, mau tidak. Karena saya berpikir, saya bekerja ini untuk diri saya, untuk badan saya. Ketika saya makan, lalu kita disibukkan dengan pembeli, maka kita itu akan repot-repot terus. Kapan untuk membahagiakan diri saya?
Kalau kita kritis, memang dunia ini benar-benar kelihatan sangat menipu sekali ya, kepada diri kita sebagai manusia. Karena saya suka berpikir atau saya suka memperhatikan lingkungan kita atau pengalaman diri kita. Setiap hari kita bekerja siang, malam, bahkan sampai larut malam. Yang kita kejar itu adalah harta untuk kesenangan. Tetapi pada kenyataannya yang ada hanya kelelahan dan kecapaian dan kegelisahan. Kadang kita ini, kalau kita hitung dari sekian hari, sekian bulan, masa bahagianya itu lebih sedikit dibanding rasa lelah dan rasa capeknya. Dan ketika sesuatu itu berhasil kita kumpulkan, misalnya uang itu, ya mungkin ada rasa bahagianya, senangnya. Tetapi di lain sisi, di situ ada sesuatu yang bikin kita malah tambah pusing. Misalnya, yang awalnya tidak ada keinginan, ketika harta bertambah, keinginan malah bertambah. Sehingga kita itu malah tambah pusing. Akhirnya berpikir lagi agar setiap keinginan-keinginan yang kita butuhkan itu tercukupi. Begitu semakin giat, tambah lagi penghasilan kita. Nah, semakin banyak penghasilan, kebutuhan yang awalnya sekian malah bertambah lagi, tambah pusing lagi. Dan ternyata kehidupan ini, keinginan kita ini seperti ini. Jadi yang ada hanya ada kelelahan, rasa nyaman, rasa tenangnya itu tidak ada sebenarnya. Jadi saya beranggapan bahwa kebahagiaan itu hanya menjadi sebuah prasangka diri saya saja. Ternyata kenyataannya itu sulit kita dapatkan kebahagiaan yang selama ini kita cari. Kadang-kadang kita suka berpikir, beranggapan seandainya saya begini, seandainya saya begitu, atau seandainya saya punya harta ini, harta itu, mungkin kita bisa bahagia, bisa tenang. Tetapi pada kenyataannya hal itu tidak 100% terjadi. Mungkin setengahnya pun tidak merasakan kebahagiaan. Hanya diri kita ini terbawa dengan prasangka-prasangka yang menurut diri kita itu akan membahagiakan. Tetapi pada kenyataannya itu tidak sesuai yang diharapkan. Dan memang itulah kenikmatan-kenikmatan dunia yang diberikan kepada diri kita. Maka wajar jika seorang para wali mengatakan bahwa kehidupan dunia ini sifatnya memang menipu. Jadi memang kalau kita pikir, kita rasakan, kita tafakuri, memang seperti itu kenyataannya. Hanya saja kita ini tidak bisa berpikir lebih jernih. Kita lebih terdoktrin dengan pengalaman-pengalaman yang ada, karena jadi kita ini tidak bisa membandingkan kenikmatan itu dengan yang lain, sehingga sesuatu yang diberikan dunia ini yang memang sebenarnya minus, dianggap bahwa keminusan yang diberikan dunia ini adalah sesuatu yang memang sudah sempurna. Karena menurut saya kemungkinan karena diri kita ini tidak bisa membandingkan hasil yang diberikan dunia dengan yang lain. Nah, di sini ada agama yang menyodorkan bahwa menurut agama bahwa ada sesuatu yang membuat kita bahagia lebih sempurna ketika kita mengharapkan Allah. Nah, tetapi manusia tidak meyakini hal itu. Sekalipun ada orang yang beragama yang menyatakan aku beragama A, B, tetapi orang-orang yang beragama ini tidak sempurna membuktikan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh agama itu sendiri, sehingga orang ini menjadi orang-orang yang munafik.
Seandainya kita ini selaku orang beragama Islam, jika kita mampu membuktikan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh agama itu, maka kita akan bisa membandingkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh agama dan dunia. Nah, makanya para wali dengan konsisten selalu memberikan petuah-petuahnya agar manusia ini bisa melakukan sesuatu hal seperti yang mereka lakukan, karena si wali ini sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala ketika dirinya itu dekat dengan Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh para wali ini bukan sesuatu hayalan atau mitos atau kebohongan, tapi ini adalah suatu fakta yang dialami oleh dirinya, dan setiap manusia pasti bisa merasakannya dengan rasa yang sama. Saya merasa yakin jika semua manusia bisa merasakan kenikmatan dunia dan kenikmatan beribadah atau dekat dengan Allah, maka di situ kita akan bisa membandingkan mana yang lebih nikmat, yang lebih enak, yang lebih bahagia, yang lebih tenang, yang lebih nyaman. Karena berhubung kita ini belum merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu, dalam kutip kedekatan kita dengan Allah, maka kita ini merasa bahwa beribadah atau dekat dengan Allah itu sesuatu yang mustahil, yang bohong. Karena sekali lagi bahwa kita ini sudah terdoktrin dengan kenikmatan-kenikmatan pengalaman yang ada, yang sudah diberikan oleh dunia. Sekalipun yang diberikan dunia ini dengan akal logika kita bahwa ini adalah sesuatu yang memang keliru, yang aneh, tetapi karena tidak ada pilihan yang lain, seakan-akan ya inilah kenikmatan yang tertinggi yang ada di dunia ini. Padahal kenikmatan di dunia ini ada yang lebih nikmat dibanding yang diberikan oleh dunia ini, yaitu dengan kenikmatan kedekatan diri kita dengan Allah. Jadi satu-satunya cara agar kita bisa meyakini tentang hal ini, apakah benar dunia ini adalah menipu atau tidak, karena sekalipun kita bisa berpikir lebih jernih bahwa ternyata dunia ini begini, kita tidak akan merasa bahwa itu adalah sesuatu penipuan, karena tidak ada yang lebih baik dari ini. Jadi dianggapnya bahwa ini adalah sesuatu yang baik saja walaupun ada keanehan. Nah, tetapi ketika kita bisa membandingkan dengan yang lainnya, misalnya kedekatan kita dengan Allah, maka di situ bisa jelas terang benderang bahwa ternyata bahwa kenikmatan yang diberikan dunia itu benar-benar sangat menipu, sangat, ya begitulah. Dan katanya, hendaklah kamu beriman dan berbuat benar. Tinggalkanlah berbohong dan membantah kepada para wali. Janganlah kamu menentang mereka. Mereka adalah raja-raja di dunia dan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka memiliki segala sesuatu selain Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat hati mereka kaya dan memenuhi hati mereka berupa kedekatan dengannya, serta cahaya, kemuliaan, dan cinta kepadanya. Mereka tidak peduli dunia di tangan siapa dan dimakan siapa. Mereka tidak melihat kepada awalnya, tetapi melihat kepada akhirnya dan kepanaannya. Mereka menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan nuraninya. Tidaklah mereka beribadah melainkan karena takut dan harap semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan mereka untuknya dan untuk menemaninya. Dia telah menciptakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dia berbuat apa yang Dia kehendaki. Orang munafik bila berbicara berdusta, bila berjanji mengingkari, bila dipercaya berkhianat. Barang siapa bebas dari sifat ini, berarti ia bebas dari sifat nifaq. Sebagaimana ia disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Sifat-sifat inilah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Gunakanlah cermin ini dan lihatlah wajah hatimu, sehingga kamu akan mengetahui apakah kamu seorang mukmin atau seorang munafik, muwahhid atau musyrik. Dunia adalah fitnah, menyibukkan serta melalaikan, kecuali yang diambil dengan niat yang baik untuk akhirat. Jika berniat baik dalam menggunakan dunia, maka ia menjadi akhirat. Setiap kenikmatan memiliki hak untuk disyukuri. Ikatlah kenikmatan ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua macam. Pertama, menggunakan kenikmatan itu untuk taat dan membantu fakir miskin. Kedua, mengakui bahwa kenikmatan itu milik yang memberi sepenuhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mesti bersyukur kepadanya. Sebagian ahli sufi berkata, segala sesuatu yang melalaikanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah keburukan bagimu, meski ia berupa sholat, zakat, puasa, haji, dan semua amal kebajikan. Jika itu melalaikanmu, maka itu buruk bagimu. Di sini kita ulang, ada kalimat sebagian ahli sufi berkata, segala sesuatu yang melalaikanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah keburukan bagimu, meski ia berupa sholat, zakat, puasa, haji, dan semua amal kebajikan. Jika itu melalaikanmu, maka itu buruk bagimu. Jadi maksudnya, ketika kita beribadah, tetapi kita itu lupa pada esensinya. Jadi ketika misal kita sholat itu sebenarnya, sholat itu merupakan sebuah tempat yang dimana tempat itu kita bisa menuju Allah. Nah, tetapi kita bisa masuk ke tempat itu, tetapi kalau kita lalai, lupa kepada Allah, ya buat apa? Maka ini disebut sesuatu yang buruk. Atau dengan kata lain, ada sebagian orang yang berkata bahwa kita itu hanya menyembah sholat, bukan menyembah Allah. Misalnya kita zakat ataupun puasa, kita zakat ya zakat, tapi tidak berpikir lalai kepada Allah itu sendiri. Ya mestinya ketika kita beribadah itu, misalnya sedekah atau apa, kita harus ingat bahwa ini adalah perintah dari Allah, dan kita harus ikhlas karena Allah, dan jangan mengharapkan sesuatu kecuali hanya dari Allah saja, atau kita mengharap hanya Allah saja, keridhaan Allah saja. Jadi jangan melupakan Allah itu sendiri. Itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kalimat ini. Demikian pula dengan kenikmatan, jika ia melalaikanmu berarti ia buruk bagimu. Dengan kenikmatan darinya, kamu kembali kepadanya dengan mendurhakainya. Sungguh nifak dan dusta masih mewarnai gerakmu pada siang maupun malammu. Syaitan telah menipu dan menghiasi dusta dan amal-amal baik untuk mengelabuimu, sehingga kamu berdusta dalam salatmu, karena kamu mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetapi di hatimu masih ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu yang kamu bersandar kepadanya adalah Tuhanmu. Demikian juga segala sesuatu yang kamu sandarkan harapan kepadanya. Hatimu tidak sama dengan lidahmu. Katakan Allahu Akbar 1000 kali di hatimu dan sekali di lidahmu. Kamu tidak malu mengucapkan la ilaha illallah, padahal kamu mempunyai 1000 sesembahan selain Dia. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua kesalahanmu. Adapun kamu, wahai orang-orang yang mengaku berilmu dan beramal, apakah gunanya ilmu itu bagimu jika kamu mengatakan saya berilmu, sesungguhnya kamu telah berdusta. Mengapa kamu puas memerintah orang lain sedangkan kamu sendiri tidak mengamalkannya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Surat Al-Sab ayat 2. Kalimat ini benar-benar nyidir kita, Syekh Abdul Qadir Jailani ini, karena ini benar-benar yang selalu kita kerjakan, bahwa kita ini
sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi pada kenyataan kita malah suka menyandarkan sesuatu itu kepada makhluk. Kadang kita tidak menyandarkan kebutuhan-kebutuhan kita atau keperluan-keperluan kita itu kepada Allah. Misalnya ketika kita butuh sesuatu, kita mengharapkan sesuatu itu dari makhluk, bukan kepada Allah. Kita dianggap hal ini adalah sesuatu yang wajar, tetapi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah sesuatu keburukan. Karena menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, seharusnya manusia yang beriman itu harus benar-benar menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah dan mengharap hanya kepada Allah. Tetapi pada kenyataannya kita sebagai orang yang mengaku beriman, beragama, tetapi mulutnya seperti orang yang beriman, yang mengakui la ilaha illallah, kenyataannya hati ini selalu menyandarkan kebutuhan-kebutuhan kita ini kepada makhluk. Dan inilah sindiran-sindiran, kritikan-kritikan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada diri kita, termasuk kepada orang-orang yang berilmu. Jadi ini semuanya dikritik oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Celaka kamu memerintahkan manusia agar jujur, tetapi kamu justru berdusta. Kamu memerintahkan mereka supaya bertauhid, tetapi kamu justru musyrik. Kamu mengajak mereka supaya ikhlas, tetapi kamu riya dan munafik. Kamu memerintahkan manusia supaya meninggalkan maksiat, tetapi kamu justru berbuat maksiat. Rasa malu telah tercabut dari dirimu. Jika kamu memiliki iman, kamu tentu akan malu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu itu sebagian dari iman. Kamu tidak mempunyai iman, yakin, dan sifat amanat. Kamu telah mengkhianati ilmu sehingga hilanglah sifat amanahmu. Kamu telah menyembunyikan pengkhianatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak mengetahui obatnya kecuali bertaubat. Barang siapa benar imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketentuannya, tentu ia menyerahkan segala urusannya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk dan asbab, sehingga kamu akan selamat dalam setiap keadaan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membanggakanmu di hadapan malaikat, jin, dan manusia. Dia akan mendekatkanmu kepadanya dan mencintaimu, serta menjadikan makhluk mencintaimu. Inilah asas dan permulaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Buat teman-teman, karena ini temanya terlalu panjang, jadi besok kita lanjut lagi, karena ini takut kelamaan. Jadi mudah-mudahan walaupun ini sedikit, sebenarnya sekalipun sedikit, kalau memang kita mau menggunakan akal pikir kita, mau bertafakur, insya Allah teman-teman sendiri yang bisa memperluas kajian-kajian ini, sehingga menimbulkan keyakinan pada diri hati teman-teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.